Puji Tuhan, dipersilakan duduk. Di bulan yang ketiga ini kita punya tema yang baru ya. Berbicara tentang terjadinya sebuah perubahan, get change. Ya, mari kita akan bersama-sama mendasarinya di dalam kitab 1 Samuel pasal 3 ya. Kitab 1 Samuel pasal 3 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-18. Dicari terlebih dahulu ya, kitab 1 Samuel pasal 3 ayat 11 sampai 18. Saya nanti akan membaca ayat-ayatnya yang ganjil, jemaat sekalian membaca ayat genap. Demikian kita akan berganti-gantian dari ayat 11 sampai ayat 18 ini. Saya baca ayat 11. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Silakan 12. Ayat 13, sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah tetapi ia tidak memarahi mereka. Silakan ayat 14, 3, 2, 1. Ayat 15, Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Silakan 16. Ayat 17, kata Eli, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau, bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu. Silakan 18, 3, 2, 1. Baik, puji nama Tuhan. Dari ayat-ayat yang kita baca ini kita akan belajar beberapa hal ya. Pertama adalah adanya suatu perubahan atau pergantian kepemimpinan secara rohani. Di dalam ayatnya yang ke-11 bagian A, bisa dibuka 11 bagian A, dikatakan seperti ini. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Ayat ini seharusnya berbunyi begini. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Eli. Harusnya. Kenapa demikian? Kita harus bisa tahu kepemimpinan Tuhan atas umatnya adalah top down. Ya. Jadi kalau Tuhan mengangkat seorang pemimpin, maka kepada pemimpin di mana Tuhan percayakan posisi itu, Tuhan akan selalu menyampaikan firman-Nya. Tuhan itu tidak akan menyampaikan firman-Nya kepada orang yang tidak di dalam top leader, saudara. Kalau kita baca ya mengenai bagaimana orang Israel keluar dari Mesir, Tuhan memilih Musa sebagai hamba-Nya untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Maka kita akan melihat dari kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, maka kita akan sering mendapati kalimat begini. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Nanti dari Musa lah kemudian firman itu disampaikan untuk dilakukan oleh orang Israel, saudara. Saya bahkan menyelidiki, saudara, ada sekitar 64 kali kalimat lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Ada ya, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun. Kenapa? Karena Harun sebagai bagian dalam pelayanan bersama, saudara, di dalam top leader sebagai pendamping daripada adiknya itu yaitu Musa. Ketika kepemimpinan itu beralih dari Musa kepada Yosua, saudara ya, maka di dalam kitab Yosua pasal 1 di ayat 1-nya sudah muncul, setelah Musa hamba Tuhan itu mati, maka kalimat selanjutnya lalu berfirmanlah Tuhan kepada
Yosua. Jadi kita harus bisa tahu secara rohani kepemimpinan itu top down. Bukan berdasarkan kepada pendapat masing-masing orang yang ada di bawahnya. Kemudian diambil keputusan berdasarkan suara terbanyak, saudara. Jadi cara Tuhan, dia menyampaikan firman-Nya. Dan melalui pemimpin top leadernya akan teruskan kepada umatnya untuk dikerjakan, untuk dilakukan. Nah, kembali ke bagian ini. Posisi daripada Eli, dia sebagai imam besar dan sebagai hakim. Hakim itu bukan kayak hakim di Indonesia, saudara. Hakim itu adalah orang yang dipercaya untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan untuk Israel. Dan hakim itu diangkat oleh Tuhan sendiri, saudara. Jadi harusnya ayat ini, saudara, berbunyi, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Eli. Harusnya. Tapi yang terjadi adalah bahwa Tuhan telah memindahkan pilihannya dari Eli kepada Samuel. Sejak ayat ini muncul, saudara ya. Jadi ketika Samuel yang masih usianya kecil, saudara, usianya itu dari kategori anak-anak bertumbuh menjadi remaja. Jadi di usia 10, 11 atau 12 tahun. Dia sudah dipercayakan oleh Tuhan untuk sebuah jabatan nabi bagi Israel, saudara. Karena kalau kita baca seterusnya dari pasal 3 ini, Tuhan tidak pernah membuat gugur setiap firman yang disampaikan kepada Samuel. Jadi dari sejak ayat ini, kepemimpinan atas umat itu sudah dipercayakan kepada Samuel. Sekalipun usianya masih sangat muda sekali. Nah, kenapa hal itu terjadi, saudara? Kenapa Tuhan akhirnya menggantikan kepemimpinan itu kepada Samuel? Setidaknya ada dua hal yang menjadi penyebabnya yang kita baca dari pasal 11 sampai pasal 18. Yang pertama adalah adanya dosa. Jadi alasan yang pertama karena dosa. Di dalam 1 Samuel pasal 3, 13 dikatakan begini. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku, ya, Tuhan akan menghukum keluarganya, yang dimaksudnya adalah keluarga Eli, saudara, untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Perhatikan ayat ini, saudara. Bahwa ayat ini Eli itu sebetulnya secara tidak langsung melakukan dosa. Yang berdosa siapa? Anak-anaknya. Tapi karena diamnya Eli, saudara, diamnya Eli, diperhitungkan dosa itu kepadanya dan tidak dapat, ya, dihapuskan dengan korban sembelihan sekalipun. Jadi perhatikan, kepada otoritas yang diberikan Tuhan kepada seseorang, kalau ada orang di bawah otoritasnya dia melakukan suatu pelanggaran atau dosa seperti yang dilakukan oleh anak-anak Eli, maka akan diperhitungkan menjadi dosa dari orang yang kepadanya dipercayakan otoritas itu. Kalau jemaat ini, saudara, berdosa, saudara ya, berdosa, dan itu diketahui oleh saya sebagai gembala bersama tim pengembalaan, dan kami diam, saudara, tidak menegur, tidak memarahi, tidak menyampaikan apa yang telah menjadi kesalahan mereka, dosa itu akan diperhitungkan kepada kami. Karena dipercaya sebagai otoritas. Jadi menjadi suatu tanggung jawab secara spiritual, secara rohani. Karena bisa diperhitungkan. Dan hal yang sama akan terjadi. Koordinator IFJ Kids akan diperhitungkan kesalahan kalau kemudian tidak menegur dosa yang dilakukan oleh anak-anak kids kalau diketahuinya. Jadi ini dosa yang diketahui. Jadi bagi siapa yang masuk dalam struktur, saudara, ada tanggung jawab, katakan amin. Mau TYC, mau DG, mau kemudian care group leader, saudara ya, itu punya tanggung jawab, jangan diam, saudara. Marah itu untuk urusan yang tidak benar kemudian dimarahi, itu adalah hal yang baik, saudara. Loh, coba lihat Tuhan marah kok di bait Allah. Saat bait Allah fungsinya diubah, saudara. Dari harusnya menjadi rumah pujian, rumah penyembahan, tapi menjadi sarang penyamun. Itu sampai ditunggang balikan tuh meja-meja para penukar yang jualan di situ. Jadi kalau kita diam, saudara, sebagai seorang ayah, kalau anak kita itu melakukan kesalahan yang kategorinya adalah kesalahan dosa, saudara, jangan diam.
Amin, saudara. Jangan diam, harus marahi. Kalau perlu ya sudah ambil sesuatu untuk kemudian bisa dihajar saudara anak itu. Tapi jangan inginkan kematian, kata Alkitab. Itu dosa. Dosa yang dilakukan oleh anak-anak. Ya, kita sudah bahas apa sih dosa yang dilakukan oleh anak-anak dari Imam Eli ini, saudara. Ya. Yang kemudian di ayat ini dikatakan sebagai menghujat Allah dan tidak dapat diselesaikan dengan korban sembelihan. Jadi menjadi tanggung jawab besar buat setiap para pemimpin. Karena akan diperhitungkan sebagai dosa kepada pemimpin itu. Itu hal yang pertama. Kemudian yang kedua, saudara. Yang kedua adalah bahwa Eli ini tidak bertobat, saudara. Di ayat 18 dikatakan, lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Responnya, ya tidak ada penyesalan, apalagi pertobatan. Responnya ya sudah, terserah Tuhan karena dia Tuhan. Tuhan itu bisa kalau seseorang melakukan kesalahan, kemudian menyadari kesalahannya itu dan berbalik daripada jalan-jalan jahat. Firman Tuhan berkata, Tuhan itu adalah Tuhan yang akan melupakan setiap dosa kita, akan mengampuni setiap pelanggaran kita. Nah, nanti kita akan bahas karena ada ya kisah-kisah di Alkitab ketika diberitahu tentang dosanya dan mereka bertobat, berbalik. Tuhan itu adalah penuh kasih dan rahmat. Dia akan mengampuni setiap pelanggaran sekalipun ada konsekuensi karena apa yang ditabur itu yang akan dituai. Betul, dosanya diampuni, tapi ada konsekuensi daripada setiap pelanggaran dosa itu karena merupakan taburan dan harus dituai. Bisa pahami? Makanya kemudian kenapa jabatan imam, ya jabatan nabi dari Eli ini, saudara ya, sudah kemudian digantikan. Ini menjadi suatu tanda awas buat para pemimpin. Bisa saja kita secara strukturnya masih ada di level kepemimpinan, tapi kita sudah tidak lagi kemudian firman yang disampaikan, nyanyian yang kita nyanyikan tidak pernah bisa mengubah kehidupan orang atau dirasakan kehadiran Tuhan. Jadi ini tanda awas bagi saya yang usianya ya usia-usia yang di atas kepala 5 itu tanda awas sudah sebagai peringatan. Tapi saya mau beritahu untuk anak-anak TYC saudara adalah kabar baik. Amin saudara. Nah mari kita lihat gambar berikut ini. Ini orang-orang kampung biasa mungkin familiar dengan gambar ini. Orang-orang kota kayaknya belum pernah lihat. Ini pancuran. Pancuran. Jadi dari bambu ya kelihatan ya. Yang sebelah kanannya bambunya dibelah. Kemudian bagian ruasnya itu diangkat saudara ya. Dibersihkan. Supaya kemudian bisa mengalirkan air. Bagian sebelah kirinya itu bambu yang bulat. Ya utuh. Dan ruasnya itu dilobangi saudara. Jadi ada tekniknya itu untuk melobangi. Untuk bisa disambung ya. Jadi dari satu bulu kepada bulu yang lain sampai kepada sumber airnya. Kalau kita lihat saudara bahwa airnya ini jernih, saudara, menandakan bahwa sumbernya itu jernih, ya. Airnya ini bersih, tidak kotor, ya. Kelihatan beningnya, saudara ya. Jadi enak sekali kalau kemudian mendapatkan pancuran lagi jalan begitu, kemudian cuci muka, saudara, bahkan bisa diminum. Itu segar sekali. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya sumber airnya itu jernih, tapi keluarnya itu kotor? Maka yang menjadi persoalannya adalah bahwa sarananya ini, saudara, bambunya ini kotor. Saudara. Ya, seringnya kalau ditemukan tiba-tiba ya ada yang warna hijau, saudara ya, itu lumut, saudara ya, yang nempel. Kalau di bagian kanannya ini terbuka, solusinya ada dua, saudara ya. Yang pertama dibersihkan, tapi yang sisi kirinya agak sulit kalau membersihkan karena tertutup. Kalau sebelah kanan kan bisa ditelusuri saudara dari alirannya ya. Karena di kampung saya itu pakai yang model yang kanan itu. Jadi tinggal dicari ya. Dari mana sumbernya dibersihkan. Maka dia akan bisa difungsikan kembali. Tapi kalau tidak bisa dibersihkan saudara. Maka pemiliknya saudara. Yang punya bambu yang saluran itu akan menggantinya dengan bambu yang lain. Perhatikan saudara. Kita ini semua adalah saluran.
saluran daripada air kehidupan yang ingin Tuhan bagikan kepada siapapun yang mau untuk minum daripada air kehidupan itu. Nah, pastinya kalau air sumbernya dari Tuhan, ya bening dong, jernih dong. Amin, saudara ya. Nah, tinggal kemudian kalau airnya itu jadi kotor, berarti yang problemnya di hati kita. Makanya pentingnya untuk menjaga hati kita itu dengan hati yang tulus. Dengan hati nurani yang murni. Sebab ketidakmurnian itu akan mempengaruhi, saudara, firman yang disampaikan. Nantinya firmannya akan nembak, ya, seperti yang disampaikan minggu yang lalu. Nanti firmannya sebetulnya adalah untuk kepentingan diri sendiri. Jadi bukannya firman Tuhan, bukan sebuah perkataan yang akhirnya membawa damai sejahtera karena sudah tercampur dengan hati nurani yang tidak murni. Makanya seperti Paulus yang selalu berkata, biarlah aku ini selalu melayani dengan hati nurani yang murni. Nah, karena itu penting, makanya selalu ada suatu penyampaian yang harus kita perhatikan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Tujuannya apa? Supaya hati nurani kita ini murni. Sehingga Tuhan mempercayakan firman-Nya. Itu akan keluar bersih, saudara. Bersih. Kalau tidak bersih, kalau ada sesuatu ganjalan di hati kita, yuk cepat bereskan. Amin, saudara. Harus dibersihkan. Dan janji Tuhan itu ya dan amin. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, merah seperti kesumba, akan dibuat putih seperti salju. Orang yang rokok, saudara, terkadang melintir. Itu firman, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, seperti kain kesumba, kalau rokok kan cuma membuat kuning. Oh, yang merah bisa dibuat jadi putih, yang kuning juga bisa dibuat putih. Itu pemelintiran terhadap Alkitab, saudara. Itu sesat. Jadi harus dibersihkan, saudara, hati kita. Amin, saudara. Amin, saudara. Jadi kalau kemudian kita ini udah pelayanan tidak merasakan sesuatu, ya harus bisa mengoreksi terlebih dahulu. Makanya kenapa perlu persiapan, kenapa perlu sebelum melayani, kalau Tuhan tuh nyatakan, saudara, sesuatu yang mengganjal, bereskan terlebih dahulu. Amin. Bereskan terlebih dahulu. Saya berdoa demi anugerah Tuhan tidak ada satupun dari antara kita yang kemudian tidak mau untuk membereskan dirinya ketika mau pelayanan. Amin. Dan yang mengetahui itu hanya Anda bersama dengan Tuhan. Jadi sebelum pelayanan harus dibereskan agar aliran-aliran air kehidupan melalui firman, melalui setiap pelayanan kita akan menjadi berkat. Nah, kita kembali kepada kisah daripada Eli dan Samuel ini. Bahwa dari kisah ini ada beberapa hal dari pilihan Tuhan. Ternyata Tuhan itu tidak memilih seseorang berdasarkan kriteria-kriteria seperti berikut ini. Yang pertama soal usia. Ya. Usianya Samuel itu berapa? Ya, kita udah bahas. Dia ditulis sebagai anak, ya kitab yang lain youth. Tapi itu dari bahasa aslinya adalah pertumbuhan dari kategori anak menuju remaja. Atau kategori dari kids ke TYC. Jadi diperkirakan usia 9, 10, 11. Jadi itulah kabar baik buat semua anak TYC di tempat ini. Dan saya bersyukur karena anak-anak TYC mau menggunakan kasih karunia Tuhan untuk melayani. Dan saya mendorong ya untuk setiap daripada anak-anak TYC ini dapat menemukan karunia-Nya, tentunya dibantu ya oleh koordinator TYC, sehingga ketika karunia itu ditemukan akan melayani sesuai dengan talenta dan karunia. Kenapa? Karena Samuel aja dari usia kecil bahkan dipakai Tuhan. Padahal di waktu itu ada standar usia untuk seseorang boleh menjadi seorang imam yang melayani. Usianya berapa? 30 tahun. Makanya Tuhan Yesus itu kan tunduk dalam semua yang berkaitan dengan Taurat. Kenapa nanti Tuhan itu pelayanan usia 30 tahun? Karena dia harus tunduk sebagai seorang yang diturunkan dari garis keturunan orang Yahudi, dia harus mengikuti Taurat itu. Makanya nanti munculnya usia 30 tahun untuk melayani.
memulai pelayanan. Tapi kita akan melihat dari kisah di perjanjian lamanya masih Tauratnya berlaku. Toh Tuhan memakai seorang yang kategori anak bertumbuh menjadi remaja dapat dipakai dalam panggilan yang begitu luar biasa sekali. Karena setelah itu Samuel muncul sebagai nabi yang bahkan mengurapi 2 raja Israel. Amin, saudara ya. Yang kedua adalah tidak didasari kepada pengalaman, saudara. Bahkan kan Samuel ini belum bisa membedakan ini suara Tuhan, ini suara hantu, ini suara Eli, saudara. Enggak bisa membedakan, ya. Tapi, saudara, dari kehidupannya dia yang masih anak-anak itu belum berpengalaman, tapi bisa dipakai oleh Tuhan. Jadi jangan nanti mau tunggu ada pengalaman terlebih dahulu, saudara, untuk melayani. Kalau Tuhan sudah mempercayakan kepada setiap kita. Yang berikutnya adalah bukan berdasarkan kepada kemampuan. Mau dibandingkan dengan Eli, apa sih kemampuan seorang Samuel, saudara? Dia belum memiliki kemampuan yang banyak, saudara. Tapi dipercaya. Dan yang berikutnya adalah tidak didasari kepada pendidikan, saudara. Kalau usia anak-anak menuju remaja itu apa, saudara? SD, saudara. SD kalau di zaman sekarang masih SD. Toh dipilih, saudara. Terkadang begini ya, terkadang orang yang sudah profesor doktor secara teologi. Terkadang, saudara ya, tapi ya tidak semua. Ada ya orang tertentu. Karena saking dia berpengalaman, punya kemampuan, punya background teologi, memahami ya, metode-metode di dalam berkhotbah dan lain sebagainya. Terkadang bisa mengandalkan kemampuan itu. Coba lihat yang profesor doktor teologi. Apakah kemudian bisa mendemonstrasikan mujizat Tuhan? Bisa bagi orang yang berserah. Tapi kalau sudah bicara mengandalkan kemampuan sendiri, kekuatan dan pengalaman, kadang itu yang disebut sebagai mujizat. Tapi perhatikan, seorang yang bernama Smith Wigglesworth. Dia hanya tukang ledek, gak berpendidikan. Tapi 23 orang bisa bangkit dari kematian. Hebat bukan? Jadi tidak didasari. Murid-murid daripada Tuhan Yesus itu yang paling banyak dominan dari latar belakang apa, saudara? Nelayan. Dan kalau Indonesia, yang namanya nelayan adalah kelompok masyarakat yang paling tidak berpendidikan. Dan kata-katanya itu, coba aja nanti ikut Basoma, saudara ya, dengan yang nelayan. Kata-katanya itu kalau akan muncul selalu kata-kata dari kebun binatang. Salah tarik, salah hela soma, ya sudah. Itu makian yang keluar. Jadi kenapa? Karena tidak berpendidikan. Tapi itu orang yang tidak berpendidikan bahkan bisa dipakai oleh Tuhan. Amin, saudara ya. Jadi ini ya melihat perbandingan antara Eli dan Samuel. Next. Saya mau menyampaikan beberapa quote terlebih dahulu ya. Ada 3 quote. Yang pertama adalah Tuhan akan memampukan yang dipanggilnya, bukan memanggil yang mampu. Bisa sepakat, saudara. Jadi Tuhan akan memampukan orang yang dipanggil. Apapun sebetulnya dari latar belakang seseorang, dari ketidakmampuan seseorang. Bukan atas dasar itu, saudara. Kalau Tuhan memanggil seseorang, dia yang akan memampukan. Jadi bukan karena kemampuan, kekuatan, kegagahan kita menjadi syarat buat Tuhan untuk memanggil setiap kita di dalam panggilan pelayanan. Karena kalau dia panggil, dia akan mampukan. Coba perhatikan, saudara, misalnya Musa. Apa sih yang menjadi kelemahan Musa? Musa berkata, aku orang yang berat lidah. Aku orang yang gagap. Tidak pandai bicara, saudara. Tapi Tuhan kemudian demonstrasikan, coba lempar tongkatmu. Begitu dilempar berubah jadi ular. Suruh setelah itu tangkap bagian ekornya, berubah lagi jadi tongkat. Nah, dengan tongkat itu, saudara, mujizat yang paling hebat, luar biasa boleh terjadi. Bagaimana dengan dipukul, saudara, di sungai Nil bisa berubah menjadi darah. Dengan dipukul di laut Teberau bisa terbelah. Dipukul kembali bisa menutup kembali. Kenapa? Karena Tuhan yang memampukan. Jadi dalam kelemahan kitalah kuasa Tuhan itu sempurna.
Makanya Paulus berkata, justru aku bermegah di dalam kelemahan. Ya, setiap kita pasti punya kelemahan. Siapa sih yang orang yang sempurna di tempat ini? Gak ada. Tapi Tuhan, ya kabar baiknya bahwa Tuhan akan mampukan setiap kita. Jadi saat kita dipanggil, jangan kemudian berdalih, saudara. Membuat dalih. Aku tidak biasa pelayanan. Aku orang yang kalau menyanyi itu bisa false. Jangankan menyanyi, untuk berbicara aja bisa false. Tapi kalau Tuhan itu panggil, dia akan buat suaranya menjadi merdu. Amin, saudara ya. Jadi perlu untuk berserah sepenuhnya kepada Dia. Buat yang berikutnya, saudara. Penunjukan atau panggilan Tuhan akan disertai dengan tanggung jawab. Jika Anda gagal merespon, Anda akan kehilangan penunjukan tersebut. Jadi setiap kita, saudara, ketika dipercaya, kerjakan itu. Jangan sampai, oh iya enggak apa-apa, taruh tapi nama di situ. Mari kita nanti juga kalau soal aktif atau mau melakukan atau melayani, ya nanti juga. Jangan seperti itu. Ketika kita bersedia dan mengatakan ya terhadap setiap panggilan Tuhan, lakukan itu, tanggung jawab itu kepada Tuhan. Harus dikerjakan. Amin. Jangan kemudian lari, saudara. Karena ketika kita tidak merespon, nah Tuhan akan mengalihkannya kepada yang lain. Makanya kalau anak-anak itu berhenti memuji Tuhan, bahkan batu bisa memuji Tuhan. Nah mau tuh tiba-tiba batunya semua masuk dalam tempat ini dan kemudian bersorak. Karena kita tidak mau memuji Tuhan. Amin, saudara. Quote yang berikutnya, ketiga. Penunjukan dimulai dengan ketaatan dan harus dipertahankan melalui kesetiaan yang berkelanjutan. Jadi saat Tuhan itu mempercaya kepada kita, yuk lakukan dengan tanggung jawab dan terus setia. Nanti dari kesetiaan itu Tuhan akan perhitungkan untuk kepercayaan yang lebih besar lagi. Amin, saudara. Amin ya. Nah oleh karena itu melihat daripada kisah dari Eli dan Samuel ini, berapa hal yang perlu untuk menjadi aplikasi di dalam kehidupan kita di generasi saat ini. Hal yang pertama adalah kita harus sadari kalau Eli adalah imam dan kemudian kepada Samuel dipanggil panggilan pelayanan untuk menjadi nabi. Setiap kita juga adalah seorang imam dari gereja perjanjian baru. Boleh yakinkan kiri kanan kamu itu imam. Kayak tidak yakin, saudara ya. Kayak tidak yakin. Karena kalau imam kan ya biasanya laki-laki, saudara. Boleh yakinkan lagi kamu itu imam. Saya mau tunjukkan ayatnya. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Imamat. Nah imamat itu dari kata imam, saudara. Ya. Jadi harus jelas pemenggalan katanya. Kata dasarnya imam. Bukan imamat. Ya, bukan. Tapi imam. Ya. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Siapa yang menjadi imam, saudara, berdasarkan pilihan Tuhan? Orang yang telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bukan hanya orang percaya. Kenapa standarnya bukan orang percaya? Karena setan pun percaya dan mereka gemetar. Standarnya adalah keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi karena itu pastikan setiap kita udah keluar nih dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Apa tandanya? Orang yang sudah hidupnya dalam terang yang ajaib. Efesus 5 ayat 9 berkata bahwa terang itu berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Nah kalau kita ini hidupnya sudah di dalam kebaikan, keadilan, dan kebenaran, itulah orang yang sudah hidup di dalam posisi terang yang ajaib. Amin, saudara ya. Kalau sudah hidup dalam terangnya yang ajaib, berarti kita dipercaya sebagai imam. Dan imam itu ditugaskan untuk apa? Untuk panggilan
pelayanan. Amin, saudara. Jadi ya saya mendorong ya. Hari ini saya melihat Sinori sudah ambil bagian dalam pelayanan, saudara. Ini untuk kedua kali, ayo Pak Fendi ya. Ada panggilan keimamatan, saudara. Masa mau kalah dengan Carin, mau kalah dengan anak-anak TYC? Ini bukan nembak, saudara ya, karena ada karunia yang luar biasa di dalam diri Pak Fendi, saudara ya. Iya. Amin. Amin Pak Fendi. Amin. Jadi seorang imam itu melayani, tapi pastikan kita ini udah berpindah dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi itu yang pertama, saudara ya. Jadi kita harus menyadari bahwa kita imam dari gereja perjanjian baru. Kemudian yang kedua adalah ya hidup dalam pertobatan. Bahwa bahwa Eli tadi responnya ya dia Tuhan. Biarlah dia melakukan apa yang dia pandang baik. Nah, kita membandingkan dengan kehidupan daripada seorang Daud, saudara ya. Daud itu melakukan dosa. Dan dosanya itu dosa yang kategori terencana. Hukumannya buat dosa yang Daud lakukan itu, Daud sendiri yang memvonisnya. Orang itu harus mati, saudara. Saat Nathan itu datang memberitahu ya, dari Nathan itu kan membuat cerita, saudara, bahwa ada seorang yang punya banyak kambing domba. Kemudian dia kedatangan tamu, saya mengambil kambing dombanya. Dan kemudian dia ambil kambing domba daripada tetangganya, saudara, yang hanya satu-satunya miliknya dia, saudara. Untuk kemudian dia sembelih buat tamunya itu. Dan Daudnya sendiri yang memvonis orang itu harus mati, saudara. Kemudian Nathan yang berkata, engkaulah orang. Saat ketika diperingatkan seperti itu, engkaulah orang. Kemudian Nabi Nathan itu langsung menyampaikan perihal perbuatan dosa daripada Daud. Nah, ini responnya. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Bukan hanya berhenti di pengakuan bahwa aku sudah berdosa. Kita bisa membaca di dalam Mazmur 51 tentang seruan pertobatan daripada Daud. Yang bahkan dia ngomong seperti ini, jangan ambil rohmu yang kudus daripada. Setelah itu, saudara ya, memang akibat daripada dosa itu ya, ada konsekuensi daripada Daud karena dia sudah menabur dalam dosanya, dia menuai sesuai apa yang dia telah tabur itu. Tapi Tuhan itu memulihkan hidup. Makanya kita menemukan ayat-ayat bahwa Daud itu adalah orang yang kepadanya Tuhan berkenan. Kita menemukan ayat bahwa Daud itu adalah hatinya Tuhan sendiri. Jadi saat ketika kita mengalami, saudara, kejatuhan, ya tidak akan ada yang memberikan garansi buat setiap kita untuk tidak berbuat dosa. Amin, saudara ya. Tapi saat kita terpeleset, istilah saya, terpeleset, ya harus bisa mengakui pelanggaran kita. Amin, saudara. Harus mengakui dosa kita dan bertobat. Dan itu yang akan membuat Tuhan itu akan dengan kasih sayang memulihkan hidup kita. Hal yang berikutnya, sebagai yang terakhir. Setelah itu kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Jadilah orang yang setia. Dalam setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita, jadilah orang yang setia. Di dalam rumah tangga kita, jadilah kita orang yang setia. Sebagai suami setia kepada istri, sebagai istri setia kepada suami. Sebagai seorang yang melayani, setialah dalam panggilan pelayanan. Karena begini, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Sebagai quote yang terakhir, dan kita akan bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Mereka yang setia dalam panggilannya akan dipakai Tuhan untuk menggenapi rencananya yang besar. Amin, sudah bersyukurlah bahwa kita kalau ada hari ini, berarti adalah orang-orang yang setia. Berarti orang-orang yang kepadanya Tuhan percayakan untuk melakukan hal-hal yang besar. Saya memanggil untuk semua para pemain musik untuk bisa maju ke depan.
dan pelayan perjamuan kudus juga bisa maju, saudara. Kita akan bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus.